Membicarakan generasi, berarti karapan sapi ini berkembang, ada penggemar baru dan penggemar baru, begitu Pak? Betul. Untuk sementara ini Mas, saya itu sebenarnya ada harapan untuk kepala daerah yang sekarang, masalahnya ini baru menjabat. Saya itu sebenarnya ada permohonan, khususnya kepala daerah sekarang untuk lebih diperhatikan masalah karapan tradisional, karapan sapi Sampang ini. Itu harapan Bapak kepada kepala daerah maksudnya? Iya. Bapak Bupati maksudnya ini Pak? Ya betul Mas, sekalian sama tokoh-tokoh pengerap Kabupaten Sampang, itu biar berkembang, tolong dikasih kesempatan, tolong dikasih kesempatan, tolong dikasih kesempatan, tolong dikasih kesempatan, tolong dikasih kesempatan pada pengerap-pengerap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mas Bro, para pecinta karapan sapi di seluruh Madura, di Probolinggo, Lumajang, dan Jember. Nah, hari ini kita sedang touring dari Kabupaten Bangkalan. Hari ini kita akan sampai ke ujung Pulau Madura, yaitu Sumeneb. Nah, hari ini kabupaten pertama yang kita kunjungi adalah Kabupaten Sampang. Nah, kita sedang ada di kandang karapan sapi Astronot Muda. Nah, di sebelah saya ini adalah sang juragan dan sebelahnya lagi ini anaknya. Nah, ini yang si anak ini nih, si kecil ini nih yang menghubungi saya, Mas kapan diliput nih Astronot Muda, dan alhamdulillah saya bisa memenuhi permintaan subscriber saya. Nah, permintaan dari subscriber saya, seperti yang saya katakan, jika ada waktu, ada kesempatan, saya pasti akan datangi semua. Dan sekedar informasi, tidak hanya yang juara saja yang akan kita kunjungi, tidak juara pun kita akan datangi, tapi dengan syarat saya harus itu, dan yang kedua juragannya diusahakan ada di tempat, dan yang terakhir harus ada sapinya. Kalau gerebekan dan nggak ada sapinya nggak seru Mas Bro. Oke, tidak usah panjang lebar, sambil menonton jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Buat teman-teman yang suka dengan channel ini dan sekiranya channel ini menghibur dan bermanfaat buat teman-teman, silakan pencet tombol tersebut. Oke, kita akan ngobrol dengan Pak Bos. Kita tanya namanya, dan juga adik sebelah ini subscriber saya, kita tanya juga namanya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya bicara dengan Bapak siapa nih hari ini? Bapak Masud. Bapak Masud. Dan ini adik, siapa namanya nih? Arif. Arif. Nama panjang siapa Arif? Muhammad Erget Mawan. Yang Arif namanya. Oke, Bapak siapa tadi? Bapak Masud. Bapak Masud. Bapak Masud ini pemilik dari Astronot Muda, betul Pak Masud? Betul, betul. Pak Masud, kalau boleh saya tanya, sudah punya berapa pasang nih Pak Masud? Untuk sementara ini saya mulai dari pemula Mas, untuk tahun 2020. Punya 2 pasang.
Yang satu pasang di kandang saya sendiri, yang satu pasangnya masih ada di Podeh. Oh, masih ada di Podeh, Pak. Kendala transportasi atau masih kendala waktu, Pak? Enggak mas, masalahnya masih perawatan, mas, masih nyusu sama induknya itu mas Yan. Oh, gitu. Ini ceritanya masih nginden nih, Pak. Inden. Kalau boleh tahu nih, Pak, dapat harga berapa nih yang di Podeh, Pak? Kalau boleh tahu, kali aja nih ada penggemar pemula yang mungkin, karena kemarin ada yang tanya nih di channel saya mengatakan, Mas, kira-kira sapi pemula itu junior tuh berapa sih harganya? Kali aja saya ada rezeki, saya pingin nih memiliki sapi karapan katanya, Pak. Nah ini mungkin Pak Bapak bisa ngasih tahu berapa nih Pak dapatnya? Satu pasang atau dua pasang di sana, Pak? Satu pasang mas. Oh, satu pasang. Iya, masalah harga itu mas, itu tergantung dari bagus endaknya, postur tubuh sapinya sama larinya. Nah, cuma rata-rata harga yang bagus itu berkisaran ratusan juta mas. Walaupun masih junior, masih kecil, Pak. Masih junior ratusan juta ya. Nah, kalau boleh tahu nih, Pak, kalau boleh tahu, kemarin dapat Bapak berapa nih, Pak yang nginden yang lagi mimik cucu nih, Pak? Oh masih 75 juta mas. Satu pasang tuh, Pak. Satu pasang. Satu pasang ya. Satu pasang. Untuk bro, yang masih nyusu, nah nginden istilahnya satu pasang itu harganya Bapak ini dapat 75 juta Pak ya, 75 juta. Itu uang semua Pak? Iya mas, iya, uang semua. Nah kali aja dicampur dengan perasaan gitu Pak. Enggak. Nah yang di sini nih Pak, ini umur berapa Pak yang ada di sini? Ini satu pasang Pak ya? Satu pasang. Umurnya berapa Pak? Ini perkiraan paling 1 tahunan itu mas. 1 tahun. Nah, ini kebetulan Bapak kan tinggal di Sampang nih. Kemarin dicoba nggak di eventnya Bojoku Nakal nih Pak? Alhamdulillah kemarin itu sempat dikerap ya, masih belum punya rezeki, kalah di semifinalnya mas. Ya. Apakah sapi tersebut ini baru kemarin dilombakan atau mungkin pernah dilombakan sebelumnya Pak? Sudah pernah dilombakan, turun dari baru beli saya langsung kerap di Mortaci, Kabupaten Pamekasan mas. Jadi sudah 3 kali ini dikerap mas. Yang kedua di Banyubuni. Oh, di tanggapannya Kelebun Dongke. Ya. Nah, yang terakhir yang kemarin berarti Pak ya? Ya kemarin. Kalah di mana Pak itu Pak? Di semifinalnya mas. Semifinalnya. Oke, semoga nanti ya setidaknya sudah ada harapan ya Pak ya? Punya harapan, insya Allah punya harapan. Yang ini juga dari Sumeneb, Podeh atau dari tempat lain mungkin? Dari Podeh mas, cuma saya belinya itu dari Kelebun Mangar mas kemarin itu, baru 3 bulan. Oh, baru 3 bulan? Gitu. Nah itu bro, jadi buat teman-teman yang sapi karapan, ya tadi sudah. Kemudian memang kita harus kalau memang hobi ya juga ikut secara tidak langsung juga ikut melestarikan ya Pak ya. Iya. Nah ini Pak, kendala atau kesulitan atau dalam merawat sapi muda nih Pak, mungkin bisa diinformasikan. Yang pertama-tama itu pakannya harus dipilih benar biar makannya itu kenyang terus. Kalau sampai lapar sapi kecil ini mas itu bisa kurus dan rusak, tidak bisa berkembang. Yang kedua itu masalah jamu. Jamu itu harus dibedakan antara sapi kecil sama sapi besar. Saya tuh ya sudah biasa mas pelihara sapi kecil sampai besar. Jadi sudah tahu aturannya itu. Kalau sapi kecil kayak gini itu jangan kasih jamu-jamu yang terlalu panas. Harus kasih jamu yang segar-segar. Seger-seger ini seperti apa Pak? Apakah seperti es campur atau bukan Pak ya? Cuma yang jelas semacam susu soda itu ada mas dicampur telur. Bro, Oda bro. Ternyata bukan kita aja yang suka Oda nih. Ternyata sapi juga dikasih susu soda dicampur sama telur mas. Jangankan sapi Pak, kita ini suka juga Pak. Ya, sapi kecil mas butuh kesegeran. Biar pertumbuhan tulangnya itu, badannya itu gemuk terus. Oh, gitu. Jangan sampai kurus.
Kemudian ada lagi Pak, ini perawatan khusus untuk sapi muda seperti sekarang ini Pak. Nah, khusus sapi kecil kayak gini perawatannya yaitu kalau kondisinya kurang sehat ya cepat-cepat diobati Mas, manggil dokter hewan. Iya. Iya iya iya. Nah ini Pak pertanyaan berikutnya, sudah berapa lama nih Bapak berkecimpung di dunia keharapan sapi nih Pak? Kalau dibaca dari sejarah kakek saya Mas, itu dapat dikatakan pencetus kerapan khususnya Kabupaten Sampang itu pencetus kakek saya. Namanya siapa Pak kalau boleh saya tahu? Bapak Asmat. Bapak Asmat. Dan orang tua saya itu Haji Mat Jupri. Itu pencetus kerapan khususnya Kabupaten Sampang Mas. Maksudnya pencetus karapan dia ya. Pertama kali adanya kerapan sapi di Sampang. Sekarang Bapak yang melanjutkan. Saya yang melanjutkan. Jadi kalau bicara masalah senior, gak seniornya khusus Kabupaten Sampang Mas, saya yang lebih tahu. Soalnya tiap tahunnya itu terus menerus ada penerusnya. Maksudnya ada generasi baru Ada generasi penerusnya itu, mulai dari kakek saya sampai saya. membicarakan generasi, berarti karapan sapi ini berkembang, ada penggemar baru dan penggemar baru begitu Pak? Untuk sementara ini Mas, saya itu sebenarnya ada harapan untuk kepala daerah yang sekarang, masalahnya ini baru menjabat. Saya itu sebenarnya ada permohonan khususnya kepala daerah sekarang untuk lebih diperhatikan masalah kerapan tradisional, kerapan sapi Sampang ini. Harapan Bapak kepada kepala daerah, Iya. Bapak Bupati maksudnya ini Pak? Ya betul Mas, sekalian sama tokoh-tokoh pengerap Kabupaten Sampang itu biar berkembang, tolong dikasih kesempatan pada pengerap-pengerap kelas bawah, jangan terlalu dimonopoli. Untuk kerapan sapi khusus Kabupaten Sampang itu Mas dalam 5 tahun ini merosot untuk yang penggemar-penggemar barunya. Berkurang maksud Bapak? Kurang, permasalahannya itu kurang diperhatikan dan dikasih kesempatan, kurang dikasih kesempatan untuk kelas petaninya itu. Yang dimaksud kesempatan untuk kelas bawah ini maksud kesempatan seperti apa Pak? Misalnya untuk penseleksian untuk tingkat kecamatan Mas, yang tahun kemarin itu tidak nyeleksi. Jadi setidak-tidaknya pengerap untuk tingkat kami itu sudah nggak ada yang ngerap sama sekali. Itu yang dimaksud diberikan kesempatan untuk ikut dalam seleksi begitu Pak? Betul Mas. Dulu saya sebelum 10 tahun dari sekarang itu saya pernah menjabat selaku ketua Porkesap Kawedanan Sampang. Itu sempat rame Mas. Permasalahannya saya itu ngasih kesempatan untuk kelas-kelas petani untuk ngerap. Jadi untuk penseleksian tingkat Kawedanan untuk kelas petani sama saya itu dikasih kesempatan, kasih peluang biar rame. Setelah saya mundur Mas, bukan tambah maju, tambah mundur. Mas, tambah berkurang. Berkurang. Jadi berkurangnya dikarenakan para bukan, maksud saya gini, para penggemar karapan sapi yang golongan bawah tidak diberi kesempatan begitu sekarang. Betul. Itu salah satu penyebabnya sehingga merosotnya para penggemar pelestari karapan sapi. Iya, betul Mas. Oh gitu. Iya. Itulah permintaan dari Bapak Ketua dari Astronot Muda ini, diharapkan untuk kedepannya ada memberikan kesempatan untuk kepada mereka, ya boleh dikatakan para kelas petani Pak ya, diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi supaya nanti penggemar pelestari karapan sapi ini lebih bukan berkurang namun seharusnya lebih bertambah seperti itu Pak ya. Nah ini pertanyaan berikutnya Pak, kenapa diberikan nama Astronot Muda? Apakah ada sejarahnya? Apakah ya sudahlah karena saya suka astronot, atau mungkin pernah Bapak cita-citanya ingin jadi astronot yang tidak kesampaian sehingga diberi nama Astronot Muda. Itu ada sejarahnya nggak Pak? Kok kenapa dinamakan Astronot Muda? Sejarahnya itu Mas, saya beli sapi yang pas langsung masuk event-event besar waktu itu. Pada zamannya itu tahun 2000-an. Itu beli di Kabupaten Sampang pas kerapan, itu menjuarai selama 1 tahun Mas.
sampai masuk tingkat karesidenan. Gitu. Waktu itu tahun 2000-an itu setiap kabupaten mulai Pamekasan, Sampang, Bangkalan itu juara satu terus, Mas. Yang astronot itu. Oh, jadi astronot itu nama sapi. Nama sapi. Sekarang diabadikan. Diabadikan. Ya. Pertanyaan saya belum dijawab oleh Bapak tadi. Kenapa kok diberi nama astronot? Apa itu cita-cita Bapak yang tidak kesampaian mungkin? Atau gimana Pak? Atau hanya, ya sudahlah saya kasih nama astronot. Saya membeli sapi yang nama astronot itu, Mas, saya memang pembelian pertama yang sapi itu yang ya katakanlah sama saya itu ngasih kegembiraan tersendiri. Masalahnya sering menjuarai waktu saya beli sapi itu memang namanya astronot dari awalnya itu, Mas, dari pemilik awalnya itu. Jadi pemilik awal itu memberikan nama astronot. Bapak melanjutkan. Melanjutkan, iya. Saking sering juaranya sehingga Bapak memutuskan untuk memberikan nama astronot. Astronot, tetap saya namakan astronot. Jadi bukan cita-cita Bapak untuk jadi astronot. Ya, insya Allah, Mas, waktu astronot di masa-masa jayanya itu sak Madura itu tahu kalau astronot itu sapi yang memang pada zaman itu memang bagus. Oh, jadi sejarahnya memang awalnya namanya astronot dari pemilik pertama. Kalau boleh tahu nih Pak, ini sedikit bongkar sejarah. Siapa pemilik astronot pertama kali waktu itu sapi waktu itu pertama kali dipinang oleh Bapak? Itu namanya Bapak Endang Sumenep. Bapak Endang Sumenep. Jadi dia mungkin Bapak Endang ini bukan orang sembarangan mungkin Pak? Oh iya, itu masuk senior Sumenep, Mas. Cuma sekarang itu masih istirahat. Iya. Pak Endang, ini Bapak penggemarnya mungkin. Nah, ini Pak, pertanyaan tadi kan pertanyaan ke Bapak terus nih, Bro. Kita akan tanya anaknya nih, karena dia. Tadi siapa namanya? Arif. Arif, Mas Arif. Ini kenapa kok seneng sama karapan sapi, kok nggak seneng sama PlayStation kayak atau mungkin pacaran umur berapa? Belum ya, belum pacaran ya, belum ya. Kenapa kok seneng dengan karapan sapi? Hobi. Hobi. Selain hobi, ada lagi gak alasan kenapa kok seneng dengan karapan sapi? Ingin ikut melestarikan budaya Madura. Waduh, ini keren bro. Umur berapa sih sekarang? SMA kelas 1. Oh, sekarang SMA kelas 1. Umur berapa sekarang? 17. 17. Yakin bukan 21. 17. Oke Mas Arif ini putra dari Bapak, pemilik dari astronot muda. Dia mengatakan, saya tanya tadi seperti yang disampaikan Mas Arif sendiri, dia mengatakan ya, selain hobi dia ingin ikut serta melestarikan kebudayaan di Madura, yaitu salah satu adalah karapan sapi ya Mas Arif ya. Mulai kapan nih Mas Arif suka dengan karapan sapi? Dari kecil. Dari kecil tuh ini atau dari SD atau kecilnya? Dari SD. Iya, Sudah sering ikut Bapak nih ke lapangan apa enggak? lapangan. Sudah sering ikut ya? Nah ini Mas Arif, kalau sering ikut di lapangan Mas Arif tuh bagian makan, bagian megang ekor atau bagian ngapain sih di sapi itu? Ikut, Mas. Bagian nangkap? Enggak. Maaf nih ya, kalau saya lihat di lapangan yang bagian nangkep yang sapi ini biasa kan besar-besar Mas Adik Arif. Ini kok Adik Arif kok sudah berani nangkep? Sudah berani. Enggak takut ditabrak? Enggak, Pernah nggak ditabrak? pernah sekali. Pernah sekali. Pengen 2 kali nggak? Enggak. Waktu ditabrak sapi itu waktu nangkep ya, nangkep sapi di garis finish ya. Itu perasaannya gimana? Senang. Nangkep sapi. Sampai pernah ditabrak seneng? Enggak. Enggak ya. Oke Mas Arif. Nah, selain kalau di lapangan, kalau di kandang nih Mas Arif bagian apa? Bantu-bantu apa? Apa bersihin kandang kayak apa mijet atau mandiin atau ngikut apa nih? Bersihin kandang. Bersihin kandang. Loh kok Mas Arif bersihin kandang, apa Bapak tidak punya ini tim? Punya. Oh punya. Cuman Mas Arif ingin ikut serta ya. Oke. Nah ini bro, bisa dicontoh bro. Dari kecil dia sudah menyukai atau ingin ikut melestarikan. Bukan hanya omongan saja, saya ingin melestarikan, tapi cuman taunya melestarikan ya sudah tidak berbuat apa-apa. Namun adik Arif ini
Selain dia ingin ikut serta melestarikan, dia juga berkecimpung di lapangan, bersihin kandang Mas Arif ya. Kalau masalah jamu gimana? Ikut kasih jamu ke sapi? Enggak. Kenapa? Apa? Oh, apa? Belum diajarin sama Abah cara ngasih jamu ke sapi? Belum. Belum ya, nanti ya mungkin ya. Abah, ini Putra Bapak kok belum diajarin cara bagaimana memberikan ini jamu kepada sapi? Apa takut keliru itu Keliru Mas, takut keliru. Masalahnya kalau sampai keliru itu bisa fatal Mas kalau sama-sama sapi kecilnya itu. sapi kecil ini sangat sensitif, Mbak ya? Sangat sensitif. Ini ngomongin ini, Mbak. Apa selain yang astronot, ada nggak selain astronot sapi Bapak pernah berprestasi sebelum? Sebelum astronot itu anak emas Mas. Anak emas. Yang berprestasi. Yang berprestasi. Prestasinya apa aja sih, Pak? Ya pernah masuk sih ke waktu itu tahun 95. Tahun 95. Tahun 95. Di Sumeneb. Astronot muda ini pernah mencicipi yang namanya Presiden. Piala Presiden. Presiden. Juara berapa, Pak? Waktu itu tahun 95, Pak. Yang 95 itu anak emas Mas. Iya, anak emas ya. Astronot itu tahun 2000, tahun 2000, 2001. Astronot juga pernah mencicipi masuk di Piala Presiden. Pernah. Juara berapa, Pak? Yang atas atau? Golongan bawah. Oh, juara 1 golongan bawah. Kalau yang anak emas, Pak? Kalau yang anak emas itu kalah semifinalnya Mas. Nggak sampai menjuarai di informasi bahwa astronot muda. Saya pernah kemarin saya cerita ke teman-teman astronot muda, ada astronot muda di mana? Saya bilang di Sampang, kok nggak pernah denger ya. Nah ini sebenarnya astronot muda ini adalah pemain lama Pak ya, pemain lama, cuman beliau masih main di sapi Juniornya. sapi kecil dulu. Oh, nah, ini buat bro-bro pecinta karapan sapi, inilah astronot muda yang ada di Kabupaten Sampang. Nah itu aja yang perlu saya tanyakan ke Bapak dan Adik Arif. Ya Adik Arif ya, selamat ya, sukses terus ya. Rawat sapinya sampai besar, sampai juara, sampai besar sampai juara. Juara. Jangan sampai besar, sampai juara gitu ya. Kalau sampai besar berarti nggak juara-juara dong. Iya. Iya. Oke, nah ini juga. Oke, demikian obrolan kami dengan Bapak Masud sebagai pemilik dari astronot muda di Kabupaten Sampang dan Adik Arif sebagai anak dari Bapak Masud. Anak keberapa nih Pak? Yang ketiga. Yang ketiga. Yang pertama nggak suka sapi Pak? Suka semua Mas. Ini nama sapinya itu saya kasih nama Mas Rizal itu di samping nama cucu saya ya juga singkatan dari nama keluarga saya. Mas itu ya Mas Ud, yang Riz itu Rizky, yang nomor 2 itu Sari, yang ketiga Arif ini, yang terakhir L-nya itu Elo istri saya. Wah, rombongan namanya nih, rombongan satu keluarga. Oke, demikian liputan kami di kandang astronot muda di Kabupaten Sampang. Jangan lupa jika suka dengan channel ini, like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Jika teman-teman merasa channel ini bermanfaat, silakan pencet. Dan jangan lupa ikut terus dalam melestarikan kebudayaan yang ada di Pulau Madura, yaitu karapan sapi. Terima kasih Bapak Masud, terima kasih Bapak Mas Arif ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye. Thank you.